Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama PNBS, kedua MNCN, ketiga SCMA, keempat PMPMP, kelima DMMX, keenam AGI, dan ketujuh Link. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada PNBS yang hari ini ditutup naiknya cukup signifikan ke harga 155. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBS diakumulasi. Yang pertama akumulasi ada MG di average hari ini ya di 151. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PNBS cukup bagus. Sayangnya PNBS tadi gagal breakout resistennya di 160. Dan dengan kondisi seperti ini, besok masih bisa naik. Tapi kalau dilihat nih, memang ada support minornya di 150. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya coba antri di 150 sampai 148 ya, cut loss kalau jebol 140 ya. Jadi seperti ini. Kalau tertarik besok PNBS kalau kasih koreksi ke 150 sampai 149, beli aja, tapi ini disclaimer on, bukan ajakan ya. Nah, skenario-nya seperti itu aja. Kalau dikasih koreksi dulu, dia koreksi, coba aja spekulasi buy di 150, cut loss saja kalau turun dari ini 146, bisa cut loss di 145 dan target profitnya terdekat 160 sekitar 6%, cut lossnya tadi sekitar 3%, risk rewardnya masuk ya 1:2. Tapi kalau mampu breakout, kalau melihat histori sebelumnya, karena ini ya target selanjutnya ke 180 bisa untuk PNBS. Jadi seperti itu pergerakan PNBS. Nah, kalau PNBS ini confirm breakout 160 itu peluang bagus, tapi kalau melihat histori sebelumnya ya PNBS ini kuncinya memang 150. Nah, kan PNBS ini sudah breakout dari 150. Jadi seperti itu. Untuk PNBS nunggu konfirmasinya ya, lihat 1-2 candle ke depan tapi masih berpotensi naik untuk PNBS ya. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume hari ini meningkat yang signifikan. Jadi sepertinya besok masih peluang rebound. Seperti itu untuk PNBS. Bagi Bapak Ibu yang belum punya ya seperti yang saya bilang tadi, coba antri di 150-an. PNBS juga sudah masuk rekomendasi pagi tadi juga ya, dan sudah beli itu di bawah 140. Tadi ada beli dan sekarang udah nikmati profit aja dan jaga-jaga aja. Yang tadi beli selama PNBS di atas 150 aman, dan titik aman keduanya kalau PNBS confirm breakout 160. Seperti itu untuk PNBS. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MNCN yang hari ini ditutup di harga 920, terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Ya, seminggu ini asing juga terus net sell sampai hari Kamis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN ini juga ya nggak tahu kenapa ya sahamnya masih tertekan. Ya kemungkinan kalau saya lihat masih dalam fase akumulasi. Karena terlihat juga MNCN selalu reject area supportnya 920 sampai 900. Tapi kalau sampai jebol ya perlu hati-hati lah. Bisa sampai ya 880 dan 840. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar dipertahankan supportnya 920 sampai 900 karena MNCN di tanggal 21 Juni juga sudah membuat ganda rejection pola Pauline wedge-nya ini ya. Dia reject, sempat masuk tapi kemudian ditarik naik dan tutup di atasnya. Hari ini memang tertekan tapi volume kecil. Ya kalau mau bagus memang besok harus rebound. Minimal tutup di 935 atau 950. Itu peluang bagus MNCN. Semoga market mendukung dan juga MNCN masih under value. Potensinya target saya masih sama 1250 sampai 1300. Semoga bisa dicapai tahun ini. Saya punya di harga atas juga, tapi memang saya simpan. Saya tambah di bawah kemarin juga di area 900 dan saya nggak tambah lagi karena masih bergerak di area ini kecuali jebol. Saya akan tambah sekali lagi MNCN ya, karena memang ada jatahnya untuk tambah sekali lagi. Kalau nggak average down di bawah, saya akan tambah. Kalau
MNCN Confirm Breakout 1000. Ini saya akan tambah di atas average up. Walaupun dalam kondisi average down, tapi saya tambah di atas saja. Jadi seperti itu ya. Tapi ini strategi saya ya, kembali ke profil resiko masing-masing. Kalau tertarik ya boleh aja karena ini harganya masih murah. Tapi perlu kesabaran ya, karena memang sektornya juga masih belum dilirik. Naiknya naik sedikit terus turun lagi. Jadi seperti itu. Untuk MACD, indikator MACD memang membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, volume kecil. Ya semoga aja besok ada rebound kalau mau bagus. Jadi seperti itu untuk MACD. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada SCMA yang hari ini ditutup naiknya cukup signifikan ke harga 1620, naik 6,93%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA tadi juga sudah saya notice ya, bagi yang join di grup, bagi tadi waktu dia di harga 1550. Saya bilang sudah bagus, jadi ada peluang rebound hari ini dan ternyata benar dia rebound dan kembali lagi ke atas 1600 dengan volume ya. Dia naik dengan volume. Jadi menurut saya cukup aman. Potensinya semoga aja besok nggak false breakout ya. Target selanjutnya terdekat 1700. Jadi potensi upside-nya sekarang masih bisa naik sekitar 5%. Semoga kalau nggak besok ya minggu depan, yang penting nggak false breakout. Jadi seperti itu. Untuk SCMA peluang bagus kalau confirm breakout 1600, arahnya 1800 dan bisa ke 2000. Jadi seperti itu untuk SCMA ya. Targetnya masih sama 1800 dan 2000. Dan ini kalau ditarik yang dulunya membentuk pola pattern flag ya, dulu nggak jadi, gagal, dia turun dan ini dia naik lagi dan dia breakout nih ya. Ini bisa pola Pauline wedge, dia naik, dia breakout sudah. Dan dengan volume ya, lihat besok dan minggu depan kalau tetap bertahan di atas 1600 itu peluang bagus bisa terkonfirmasi breakout. Targetnya 1800 dan 2000. Seperti itu untuk SCMA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada PMMP yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 7,84% ke harga 440. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PMMP ini ternyata baru IPO ya di Desember 2020, jadi belum setahun. Tapi teknikalnya sudah bagus ya. Dia akhirnya all time high lagi hari ini dan juga dia sudah breakout dari resistennya 420. Ini bisa digambar, ada resisten di 420 yang hari ini di breakout oleh PMMP. Jadi untuk target selanjutnya PMMP ya, kalau ditarik pakai Fibo bisa sampai 530. Nah, ini target kenaikan PMMP dan juga memang perlu minggu depan ya. Kalau minggu depan PMMP tetap di atas 420 bisa confirm breakout dan target selanjutnya 530. Apakah bisa spekulasi buy untuk PMMP? Kalau dikasih koreksi sedikit, kalau ke 430, 426 atau 424 bisa spekulasi buy dan cut loss kalau jebol 420 ya, karena kalau jebol potensi arah PMMP ini ke area daerah supportnya lagi ini 360, bisa seperti ini pergerakannya. Nah, kalau dilihat ya, apakah ke sini? Ya di sini 430 atau di sini aja ya. Ya dia akan bergerak di 430. Jadi seperti itu untuk PMMP. Ini bisa jadi watchlist Bapak Ibu dan teman-teman minggu depan atau besok kalau dia kasih koreksi sedikit bisa buy dan targetnya tadi 530, tapi itu terlalu tinggi. Kalau ditarik dari sini Fibo-nya terdekatnya ke 484 bisa kemungkinan nih ke 480 lah dipasang target kenaikan untuk PMMP. Jadi seperti itu. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang PMP 10%, cut loss-nya sekitar 6%. Kalau beli di harga sekarang ya, kalau mau maksa masuk boleh-boleh aja, tapi siap cut loss ya. Kalau jebol 420 atau nunggu di bawah sekalian aja. Misalnya besok PMMP koreksi sekitar 2% atau 2,5%, coba aja spekulasi buy. Kalau dia turun dari 430 aja, kalau 2% turun 430, ini cut loss-nya sekitar 4% dan target profitnya lumayan 11%.
risk rewardnya 1:2, hampir 1:3. Jadi seperti itu ya, PMMP ini bisa jadi watchlist Bapak Ibu dan teman-teman untuk besok dan minggu depan. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada DMMX yang hari ini ditutup naik 2,67% ke harga 1.535. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DMMX diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DMMX terlihat setelah dia all time high-nya di 800. Kalau dilihat story sebelumnya, ya, dia rally makin tinggi. Jadi sekarang memang sahamnya strong uptrend dan pergerakannya menurut saya cukup bagus ya. Bukan yang pergerakan memang di pump untuk menjebak retail, tapi ini memang gerakannya bagus, naiknya stabil dan bisa dibilang natural ya, naiknya memang benar sesuai dengan pergerakan teknikalnya. Jadi DMMX ini masih potensi naik. Kalau ditarik, kalau dibuat dengan Pibo, arah selanjutnya bisa ke 1675. Nih ya, target selanjutnya terdekatnya itu, dan supportnya sekarang itu ada di 1470. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau jebol 1470, jual dulu aja, nanti buyback di bawah sekalian. Nih, kalau saya lihat ini lagi support selanjutnya ya ini. Nah, jadi seperti ini pergerakan untuk DMMX ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya ya tetap hold aja selama DMMX di atas 1475. Jadi yang punya dari bawah ya sudah profit cukup lebar, dan juga indikator MACD juga membentuk golden cross, volume meningkat, bar chart di atas nol terbentuk satu. Jadi peluang DMMX masih bisa naik. Tapi ya kemungkinan akan ada koreksi dulu. Ya selama koreksinya nggak jebol supportnya 1470, itu peluang masih bisa ke atas. Tapi ini sudah sangat tinggi ya, harus disiplin cut loss. Di saham uptrend juga harus disiplin cut loss, kalau nggak ya dibawa ke bawah. Kalau nggak mau cut loss ya siap-siap dibawa sampai 1200, jebol 1200 ya cut loss harus. Karena bisa aja dia kembali downtrend dan atau fase distribusi. Jadi sekarang kan masih pola uptrend, masih strong uptrend. Jadi seperti itu untuk DMMX. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada AGI yang hari ini juga melanjutkan kenaikannya, naik 2,23% ke harga 1370. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGI di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI cukup bagus. Ini terlihat juga AGI sudah breakout dari area konsolidasinya, resisten konsolidasinya di 1200, sempat turun, coba retest di tanggal 22 Juni, tapi kemudian dia rebound lagi dengan membentuk candle yang cukup bagus. Hari ini sayangnya candlenya anomali hammer terbalik, tapi nggak masalah ya. Tapi kalau dilihat historis sebelumnya, ini memang area resisten yang cukup kuat. Mungkin masih ada yang nyangkut di area 1400, jadi ada yang jual BEP. Jadi tertekan juga untuk AGI. Nah, untuk AGI apakah mampu breakout? Harga sekarang sudah harga tanggung. Kalau mau spekulasi buy, ini cut loss-nya cukup dalam, cut loss mepet, ya boleh-boleh aja. Kalau mau misalnya AGI mau ARB ya cut loss saja kalau turun dari 1300, dan target profitnya tapi tipis ya. Target profitnya kan 1400 saja. Nih, risk rewardnya nggak masuk. Tapi kalau mau coba maksa, siapa tahu AGI rebound, dan peluangnya kalau Kompim breakout 1400, AGI akan ke 1600. Jadi 15% sampai 16% potensi profit untuk AGI. Jadi Agri mulai menarik ya, tapi harganya harga tanggung sekarang belum ya. Kalau saya mending nunggu breakout. Kalau Kompim di atas baru buy on breakout, cut loss kalau kembali breakdown. Jadi seperti itu aja, dan kelihatan histori sebelumnya AGI bergerak di range harga supportnya 1200, resisten terdekat 1400, tapi kalau resisten sideway-nya yang terbentuk sebelumnya itu 1600. Jadi potensi bagus, tapi harga sekarang kan ADI di harga pertengahan. Nah, ini yang agak nanggung. Kalau mau cut loss mepet ya boleh-boleh aja. Misalnya turun dekat ARB cut loss ya boleh. Bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat volume yang semakin meningkat, potensi AGI seharusnya masih bisa naik. Semoga nggak pancingan aja dan dia di bawah turun. Yang penting nggak jebol 1200, aman AGI. Jadi kalau mau antri buy, kalau misalnya AGI ke 1200, ini lebih menarik best buy-nya ya. Cut loss kalau turun dari 1200, cut loss saja.
karena potensinya bisa turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Agi, bisa jadi watchlist Bapak Ibu dan teman-teman untuk besok atau minggu depan lah. Lihat pergerakan besok kemana, kalau mampu breakout itu bisa di watchlist minggu depan, tapi kalau dia koreksi juga tetap bisa di watchlist, jaga di area support, buy on weakness. Jadi seperti itu untuk Agi. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Link yang hari ini ditutup naik 1,8% ke harga 4.480. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Link masih proses mau naik dan Link masih uptrend karena masih mempertahankan EMA 20-nya karena sudah 3 kali rejection dia akhirnya naik. Dan ya kuncinya memang 4.500 harus di confirm breakout karena itu dulunya adalah resisten yang sangat kuat. Menurut saya dari 2019, jadi hampir 2 tahun lebih belum mampu di confirm breakout. Sempat breakout di 2019 bulan Juli, tapi di candle ketiga dia breakdown. Sama di hari Link juga sempat breakout, tapi di candle kedua dia sudah turun. Dan semoga ini kalau confirm breakout, targetnya Link ke 5.150 kalau melihat histori sebelumnya. Dan juga Link terkonfirmasi membentuk rounding bottom dari 2019 ya, cukup lebar juga, dan targetnya kalau rounding bottomnya ini terjadi dari neckline ke bottomnya itu kenaikannya bisa sampai 7.700, tapi itu sangat tinggi dan butuh proses dan perlu waktu. Tapi untuk tren jangka pendeknya kalau confirm breakout 4.500, Link mengarah ke 5.150. Seperti itu untuk Link. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah, tetap hot aja linknya karena masih strong uptrend ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.